Halo guys, kali ini gua mau nerangin sedikit animasi terbaru buatan Indonesia yang berjudul Merah Putih One for All. Ya, jadi baru-baru ini, animasi ini tuh lagi viral banget. Ternyata alasan viralnya adalah karena keanehan dari kualitas animasinya, mulai dari grafik dan alur cerita animasinya. Katanya animasi ini bakal tayang di bioskop pada tanggal 14 Agustus tahun 2025. Oke, sukseskan dan nantikan ya, mulai Agustus, mulai tayang tanggal 14 Agustus di Indonesia. Dan diperkirakan akan menyaingi animasi Jumbo. Yakin nyaingin Jumbo? Nyaingin Niping kali. Merah Putih One for All merupakan film animasi yang diproduksi Perfiki Kreasindo dengan produser Toto Sugriwo dan sutradara Endiarto Bintang. Animasi ini menceritakan sekelompok anak yang terpilih menjadi tim Merah Putih untuk menjaga bendera Merah Putih. Namun satu hari sebelum tanggal 17 Agustus bendera itu hilang. Kok bisa-bisanya hilang? Ya, kan ada tim Merah Putih yang menjaga. Lalu dia memberitahu Ketua Rat bahwa bendera Merah Putihnya hilang. Pak Rat pun menyuruhnya untuk mencari bendera itu sebelum besok subuh. Anak-anak pun mencari bendera itu. Salah satu keanehannya adalah saat mereka mencari bendera tersebut melewati pasar. Kenapa tidak beli aja di pasar? Mungkin gak bawa duit kali ya. Kalaupun gak ada duit, kenapa gak minta ke Rat aja atau patungan untuk beli benderanya di pasar? Oke, setelah melewati pasar mereka memasuki hutan. Setelah memasuki hutan, mereka terhalang oleh air, dan salah satu dari mereka masa menyuruh berhenti, jangan lanjut. Kan mental pejuang Merah Putih, masa menyerah ada. Beberapa dari mereka pun ada yang melompat ke air dari atas pohon yang tumbang. Di sini gua gak tahu kenapa dia sampai nyebur, padahal arah yang dia jalanin ke tempat bebatuan yang terhalang air juga. Lalu saat semuanya berkumpul, entah kenapa pada buru-buru dan diperingati untuk hati-hati, namun tetap saja terleleset. Suatu ketika hujan pun datang dan mereka pada lari semua, ada yang nempel jir. Lalu sebagian ada yang mencari Lina. Saat mencari si Lina, tiba-tiba ada seekor ular yang berbisa. Dan padahal di seberang sana ada si Linanya. Lalu mereka berdua pun lari karena takut dengan ular. Anehnya pas lari kok tempatnya kayak berbeda dan ularnya pun hilang entah kemana. Aku di mana? Setelah itu tim Merah Putih ini menemukan burung beo yang terkurung di kandang, di tengah hutan. Mereka semua mengira kalau burung ini tuh dibuang oleh pemiliknya, lalu mereka pun melepas burung itu. Saat burung dilepas, yang keluar masa suara monyet. Ada burung cantik, tapi dikurung di dalam kandang. Setelah beberapa detik saat burung itu terbang, tiba-tiba pemiliknya datang gak tahu dari mana. Anehnya yang awal datang kan gak pakai topi, tapi pas bilang kita harus menangkapnya memakai topi. Lalu ketika semua berkumpul untuk mempertanggungjawabkan burung yang dilepasnya, ternyata bendera itu diambil oleh pemilik burung tersebut. Jika ingin bendera itu kembali, syaratnya adalah menangkap burung tadi. Kenapa gak ditangkap aja yang ngambil benderanya ya? Bawa ke Rat biar dilaporin ke polisi. Kalau burungnya biarkan saja, biar dia bebas di alam sana. Sumpah, semoga ini hanya satu-satunya animasi buatan Indonesia yang terjelek yang sampai masuk bioskop. Animasi yang seperti ini sama aja membuat Indonesia menjadi diremehkan oleh negara lain, akibat animasi yang aneh dan seperti ketinggalan zaman. Padahal Indonesia udah menuju 80 tahun kemerdekaannya, masa hanya membuat animasi saja tidak bisa standar animasi zaman sekarang. Ini juga memalukan animasi Jumbo sih. Jumbo udah kerja keras untuk natukin standar animasi Indonesia dan membuktikan bahwa Indonesia juga bisa membuat, bukan hanya menonton saja. Animasi ini malah nurunin standar animasi lokal. Menurut gua animasi ini kalau tayang di bioskop gak pantas sih, karena ini seperti ketinggalan zaman yang dimana sekarang rata-rata orang tidak selera dengan kualitas seperti itu. Menurut gua animasi ini juga gak bakal bisa nyaingin salah satu animasi dengan rating rendah yang ada di bioskop. Salah satunya Mars of Destruction dengan rating 2,2. Menurut gua animasi yang satu ini tuh bisanya cuma nyaingi animasi Mi Pinggir. Anehnya kenapa orang yang dipilih untuk membuat animasi itu orang yang seperti baru bisa bikin animasi jir. Padahal kan di Indonesia banyak penduduknya, ya kali masa gak ada yang pinter? Ya pasti adalah. Kalau dibandingin dengan animasi tugas anak kuliahan juga kalah tuh si animasi spek Miping. Jujur aja nih, spek animasi seperti ini tuh gak cocok untuk masuk bioskop. Ini tuh lebih cocok masuk pantat keluar jadi tai atau shot aja biar orang nonton karena gak sengaja ke scroll dan minimal tahu dirilah dengan animasi yang dibuat. Apakah sudah standar bioskop atau tidak? Kalau menurutnya yang kayak gini sudah standar bioskop berarti kurang tidur nih orang kayaknya, masih ngantuk.
Baru juga kemarin sibuk ngatain game sebelah yang banyak bugnya dan harganya gamotak, malah sekarang negara sendiri juga sama. Bahkan lebih parah, grafiknya udah kayak Upin Ipin Dark Web.